Pak Yasir untuk paparannya. Mudah-mudahan eh, ini yang terakhir tapi paling meriah harapan saya. Silakan Pak Yasir. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Mohon izin Bapak Ibu yang saya hormati moderator, Pak Ahmad Fikri Hadin, Pak Jamaluddin Ghafur, selaku reviewer dan rekan-rekan sekalian. Saya ingin mempresentasikan paper saya berjudul Problematika Hukum Pemberian Bantuan Sosial pada Masa Pemilu. Jadi seperti kita ketahui bersama, bicara mengenai pemilu itu merupakan pilar utama dalam demokrasi yang fungsinya adalah untuk paling pragmatisnya adalah untuk memastikan adanya peralihan kepemimpinan, gitu ya. Dan itu diselenggarakan setiap 5 tahun sekali. Tapi secara idealisnya tentu peralihan kepemimpinan yang seperti apa yang ingin dicapai, yaitu peralihan kepemimpinan yang dilandasi pada prinsip hukum yang jelas dan tegas. Ini adalah kata kunci yang pertama yang saya sampaikan pada latar belakang. Jadi pemilu yang baik adalah pemilu yang kemudian dilandasi oleh prinsip-prinsip hukum yang jelas dan tegas. Dan selanjutnya bahwa selain itu juga pemilu yang sehat sebagai sebuah manifestasi dari demokrasi yang sehat itu harus dilaksanakan secara terbuka, adil dan bebas dari intimidasi, di mana prosesnya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Ini kata kunci yang kedua. Jadi tidak cukup adanya prinsip-prinsip hukum yang jelas dan tegas, tetapi juga harus bermoral. Dan bicara mengenai pemilu 2024, ada satu fenomena yang kemudian dianggap mengganggu integritas atau moralitas dari penyelenggaraan pemilu di 2024, yaitu fenomena pemberian bantuan sosial oleh pemerintah pada masa pemilu. Bansos yang kemudian seharusnya berfungsi untuk membantu masyarakat dalam situasi yang krisis, kemudian digunakan sebagai alat politik untuk meraih simpati dan dukungan suara, di mana Presiden Joko Widodo turun langsung memberikan bantuan sosial, dan pada saat yang sama putra beliau Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai wakil presiden bersama dengan Prabowo Subianto. Nah, ini kemudian memunculkan kekhawatiran adanya potensi nepotisme dan penggunaan kekuasaan untuk kepentingan politik pribadi keluarga Pak Joko Widodo. Meskipun kemudian pada PHPU 2024 MK menegaskan bahwa penyaluran bansos itu merupakan bagian dari program perlindungan sosial yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan MK menegaskan bahwa mereka tidak menemukan bukti yang nyata bahwa bansos itu digunakan untuk mempengaruhi hasil pemilu atau mengarahkan pilihan pemilih. Kendati demikian, kontroversi ini tetap memicu diskusi di masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan bansos dalam konteks politik. Dengan resiko itu, bahwa masyarakat punya persepsi bahwa pemberian bansos ini rawan untuk kemudian disalahgunakan, maka saya tertarik untuk mengangkat tema ini, di mana berfokus pada dua rumusan masalah. Apakah pemberian bansos dalam masa pemilu itu dapat dikategorikan sebagai bentuk penggunaan fasilitas pemerintah dan politik uang berdasarkan Undang-Undang Pemilu, serta bagaimana rekomendasi perbaikan regulasi pemberian bansos pada masa pemilu. Metode penelitian yang saya gunakan adalah normatif, doktrinal,
di mana berdiri pada konsep hukum. Kalau menurut Prof. Sutandio ada 5 konsep hukum. Di sana saya berdiri pada 2 konsep hukum, yaitu hukum sebagai asas-asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal, serta hukum merupakan norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Pendekatan yang saya gunakan perundang-undangan dan konseptual. Masuk pada pembahasan bahwa pada pemilu 2024 kemudian ada tuduhan ya, bahwa telah terjadi praktik korupsi politik. Dalam hal ini adalah politik gentong babi, di mana dana publik, dana negara disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu. Kendati ini masih perlu dibuktikan benar atau tidaknya, namun yang bisa kita tangkap bahwa ada persepsi publik bahwa bantuan sosial ini yang diberikan pada masa pemilu ini mengarah pada kecurigaan adanya upaya manipulasi politik. Saya berpijak pada teorinya Immanuel Kant, teori deontological ethic, bahwa tindakan harus dinilai berdasarkan prinsip moral atau kewajiban yang melekat pada tindakan itu sendiri, bukan berdasarkan pada konsekuensinya. Jadi suatu perbuatan itu baik atau tidak itu bukan bergantung pada konsekuensi yang ditimbulkan, tetapi harus berdasarkan pada pertimbangan moral dan kewajiban yang melekat pada tindakan itu sendiri. Jadi meskipun kemudian sulit untuk dibuktikan bahwa pemberian bantuan sosial ini bisa mempengaruhi hasil pemilu, tapi secara moral tindakan tersebut tetap dapat dipertanyakan. Dan kemudian yang saya pertanyakan adalah kemudian apakah kemudian pemberian bantuan sosial pada masa pemilu itu melanggar larangan penggunaan fasilitas negara atau tidak, ataukah juga termasuk dalam politik uang yang dilarang di dalam undang-undang pemilu. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah Bapak Ibu ketahui, di undang-undang pemilu kita sudah ada aturan ya terkait dengan larangan penggunaan fasilitas negara pada masa kampanye. Ada di pasal 280 ayat 1 huruf H, ya, di mana melarang, yang dilarang adalah pelaksana, peserta, dan tim kampanye untuk menggunakan fasilitas negara atau fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye. Adapun yang mengatur pejabat itu diatur tersendiri pada pasal 281. Dan pasal 305 ada pengecualian beberapa fasilitas negara yang masih bisa dipergunakan oleh pejabat ya, presiden dan wakil presiden, ya, seperti pengamanan, kesehatan, dan keprotokoleran. Dan pasal 304 merinci beberapa fasilitas negara yang dilarang untuk digunakan. Dan yang terakhir adalah fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN dan APBD. Yang awal-awal itu fasilitas negara itu didefinisikan sebagai sebuah entitas fisik. Nah, pertanyaannya, apakah pemberian bansos ini dapat dianggap sebagai penggunaan fasilitas negara? Saya coba melihatnya berdasarkan KBBI, bahwa fasilitas itu di KBBI itu setara dengan atau bisa disinonimkan dengan sarana, dan sarana bisa disinonimkan dengan alat. Dan salah satu definisi alat dalam KBBI itu adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi atau kemudahan yang dapat mencakup program pemerintah sebagai alat atau sarana untuk mencapai tujuan tertentu. Dari sini maka sebetulnya pemberian bansos itu bisa dimaknai sebagai penggunaan fasilitas negara. Dan karena didanai oleh APBN APBD, maka bisa termasuk dalam pasal 280 Undang-Undang Pemilu. Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini, regulasi yang ada yaitu pasal 280 dan 281 itu memiliki keterbatasan sehingga penegakan hukum itu sulit ya.
di mana pasal 280 hanya mengatur pelaksana, peserta dan tim kampanye. Ini kan jelas tidak termasuk pejabat yang membagi-bagikan bansos. Lalu pasal 281 meskipun itu terkait dengan pejabat, tetapi seringkali pejabat mengatakan bahwa apa yang dilakukan dia hanyalah menjalankan tugas jabatannya, bukan ketika dia terlibat dalam kegiatan kampanye. Karena kan ada aturan pejabat yang mengikuti kegiatan kampanye harus melakukan cuti di luar tanggungan negara. Lalu pertanyaan yang kedua adalah apakah kemudian pemberian bantuan sosial ini bisa termasuk dalam kategori politik uang? Nah, ini juga sudah ada beberapa ketentuan yang mengatur pasal 280 ayat 1 huruf C, pasal 284 di mana melarang pelaksana, peserta dan atau tim kampanye memberikan uang. Tadi kalau nggak salah sudah disinggung oleh Pak Bill ya di beberapa kekurangan dari ketentuan tersebut. Ketentuan tersebut tidak mencakup pejabat publik aktif sebagai subjek pemberi. Ya, jadi bansos tidak bisa dijerat dengan pasal 280 ayat 1 huruf C ini dan pasal 284. Selain itu unsur niat untuk mempengaruhi pemilih ini juga perlu dibuktikan dan ini seringkali sulit dilakukan tanpa bukti-bukti yang cukup. Adapun larangan memberikan imbalan kepada pemilih itu ada di kalau tadi kan kepada peserta kampanye ya, pasal 280, 284. Adapun memberikan imbalan kepada pemilih itu ada di pasal 278, 286 ayat 1. Ya. Dan adapun subjek hukum yang dilarang untuk melakukan itu dengan frasa menggunakan setiap orang itu baru ada pada tahap pemungutan suara di pasal 515 dan 523. Jadi kesimpulan yang kemudian saya temukan bahwa ketentuan yang ada itu sulit untuk mengkategorisasikan pemberian bansos sebagai bentuk pelanggaran terhadap politik uang pada masa pemilu. Jadi susah untuk kemudian ketentuan yang ada mengkriminalisasi. Nah, meskipun secara hukum sulit dikategorikan sebagai politik uang, tetapi bansos menurut saya tetap rentan untuk disalahgunakan dan dipolitisasi. Secara konseptual bansos berpotensi dimanipulasi untuk meraih dukungan elektoral, berdampak serius dan itu bisa mengancam integritas demokrasi elektoral. Lalu yang kedua, pembahasan yang kedua adalah terkait dengan rekomendasi perbaikan regulasi pemberian bansos pada masa pemilu, di mana ini menjadi tantangan bagi Bawaslu selaku penegak hukum pemilu untuk menyikapi persoalan ini, di mana ada beberapa hal yang kemudian menjadi tantangan Bawaslu. Pertama, bahwa kegiatan bansos itu tidak dilakukan dalam konteks kampanye. Kalau kemudian di bansos itu di barang yang dibagikannya itu kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan kampanye, tentu itu sangat mudah. Tetapi kan biasanya kemudian itu dihilangkan. Tetapi sosok pemberi bansos ini yang kemudian melekat pada penerima ya, sehingga akhirnya dia ketika memilih dia mengingat itu. Terus yang kedua adalah bahwa bansos pada dasarnya adalah program berkelanjutan dan dirancang untuk membantu masyarakat. Jadi, dan yang ketiga adalah niat motif politiknya ini sulit dibuktikan. Tanpa ada bukti yang konkret, nyata, itu semua dianggap sebagai sebuah spekulatif, hal yang spekulatif. Dan regulasi sampai saat ini tidak ada yang mengatur larangan pemberian bansos pada masa pemilu. Padahal di sisi lain potensi penyalahgunaannya luar biasa gitu. Oleh karena itu diperlukan reformasi regulasi yang tegas, di mana berdasarkan HAM Principle oleh John Stuart Mill bahwa
suatu tindakan itu harus dilarang jika menyebabkan kerugian. Jika perbuatan itu dirasa menimbulkan kerugian, maka itu dapat menjadi justifikasi dalam mengkriminalisasinya. Dalam konteks pemberian bansos pada masa pemilu, maka banyak kerugian yang ditimbulkan, beberapa hal, misalnya kerugian terhadap tercederainya proses demokrasi, ketidakadilan terhadap kandidat lain, dan kerugian terhadap adanya menurunnya kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang ada. Tetapi meskipun itu, teori HAM principle ini juga dibantah oleh teori legal moralism, Devlin, bahwa bagi dia untuk mengkriminalisasi suatu tindakan tidak perlu kemudian memperkirakan adanya kerugian. Selama kemudian tindakan itu secara moral salah, itu boleh kemudian dikriminalisasi. Jadi secara moral, penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan politik pribadi itu tentu tindakan yang salah dan tindakan yang tidak etis. Ya, demokrasi tidak hanya bicara soal prosedur pemilihan, tetapi juga nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Oleh sebab itu, berdasarkan moralisme hukum, kriminalisasi terhadap pembagian bansos ini adalah langkah yang tepat untuk melindungi nilai-nilai tadi. Keadilan, kesetaraan, dan kebebasan. Bansos sudah menjadi masalah serius, dan penyalahgunaan bansos ini merusak keadilan pemilu dan mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintah dan terhadap proses demokrasi yang ada. Kesulitan adanya pembuktian menghambat penegakan hukum. Oleh sebab itu, mau tidak mau, politik hukum negara perlu diarahkan pada kriminalisasi penyaluran bansos pada saat pemilu, di mana pertimbangannya adalah sama dengan mengapa gratifikasi itu kemudian dikriminalisasi dan mengapa kemudian politik uang itu juga dikriminalisasi. Gratifikasi itu kan sebetulnya erat kaitannya dengan budaya kita berterima kasih, ya, memberi. Itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang salah, ya. Ketika kita menerima hadiah atau kita memberi hadiah, itu kan sebetulnya sesuai dengan budaya kita. Tetapi dampak yang kemudian, kalau berdasarkan HAM principle tadi, dampak yang ditimbulkan dari gratifikasi itu juga besar, ya. Jadi pada akhirnya kemudian dikhawatirkan ketika pejabat itu kemudian harus menerima hadiah untuk melakukan sesuatu, ini juga nanti menjadi hal yang kurang baik, gitu ya. Terus menurut Max Weber juga, birokrat itu seharusnya menjadi penghubung antara kepentingan negara dengan pelayanan publik, gitu ya. Nah, jadi seharusnya tidak perlu menerima hadiah. Lalu juga politik uang, ya, itu juga erat kaitannya dengan budaya memberi, bersedekah, gitu ya. Dan budaya untuk membalas pemberian itu juga ada, ya. Kalau saya dikasih uang, ya sudah, saya mau memilih dia yang sudah memberikan uang. Tetapi dampak yang ditimbulkan dari adanya politik uang ini juga besar. Oleh sebab itu, bansos juga menurut saya perlu diarahkan pada upaya untuk mengkriminalisasi bansos, pemberian bansos pada masa pemilu. Langsung saja ya pada kesimpulan tadi, dan saran saya sebetulnya adalah adanya penyusunan regulasi khusus di mana adanya regulasi yang melarang pemberian bansos, tetapi selama masa kampanye, masa tenang, dan masa pemungutan suara. Kalau kita bicara tahapan pemilu ini kan sangat panjang sekali, sehingga kalau kemudian saran yang diberikan adalah pelarangan pemberian bansos selama masa tahapan pemilu, itu saya bisa membayangkan masyarakat kecil yang memang kesusahan,
itu tidak mendapatkan haknya dari adanya bansos itu. Jadi paling tidak ada larangan untuk memberikan bansos selama masa kampanye, masa tenang dan pemungutan suara. Dan itu juga yang di Undang-Undang Pemilu itu yang pelarangan terkait dengan politik uang juga di 3 fase tersebut, 3 masa tersebut. Lalu adanya pengawasan dan transparansi di mana BPK perlu diberi mandat yang lebih kuat untuk melakukan audit secara reguler terhadap program dan kebijakan bantuan sosial. Dan terakhir adalah pendidikan dan kesadaran publik di mana masyarakat perlu diedukasi terkait dengan bantuan sosial. Bantuan sosial ini bukan dari pejabat, tetapi bantuan sosial itu adalah amanah dari konstitusi. Saya kira begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Pak Yasir Arafat. Makasih Pak Yasir atas paparan papernya. Selanjutnya saya mohon tanggapan. Pak Bil mau menanggapi?